Wow, keren banget ya pemirsa ya. Nggak sabar pengen ngobrol-ngobrol dengan Bunga. Nah, di studio kali ini nih sudah hadir ada Nyimas Bunga Cinta. Halo, selamat pagi Selamat Bunga. pagi ya. Apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, aku bangga loh. Tadi tuh ngelihat profil kamu tadi barusan keren banget sih ya. Amin. Dan juga pasti sudah ada ayahanda tercintanya yaitu Pak Didit. Pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Nah tadi tuh keren banget ya kamu warawiri menggunakan skateboard. Nah ini tuh sangat luar biasa sekali. Dimana kan nih anak cewek ya, jarang gitu loh anak cewek yang jago sekali memainkan skateboard gitu. Nah mungkin boleh Bunga ceritakan sedikit awalnya tertarik dengan dunia skateboard itu dari kapan sih? Aku tertarik ke dunia skateboard itu dari umur 7 tahun sebenarnya. Karena Bapak ngasih lihat video di YouTube. Ada skater luar namanya Tony Hawk. Itu dia bisa beli rumah, beli mobil, dan segala macam itu dari skate. Nah, aku tuh pengen kayak dia. Oh, jadi terinspirasi dari YouTube. Oh iya, ini cara bapaknya ini ya, pinter Halus. juga ya. Jadi Iya. halus, jadi menyusupkan tontonan YouTube gitu. Tapi Betul. memang bapaknya sendiri juga suka skateboard atau memang dulu juga pemain skateboard juga? Atlet PS tapi handphone. Oh, atlet Tony Hawk Pro PS Skater. ya. Nah dari situ aku suka banget, Aha. pengen banget bisa main tapi waktu itu mungkin mahal banget dan jarang banget yang punya. Iya, oh jadi istilah cita-cita bapaknya nggak kesampaian disalurkan lagi ke anaknya dan alhamdulillah anaknya pun juga suka gitu ya. Iya, itu dia. Alhamdulillah suka dia. Oke, baik. Nah ini gimana sih Pak awal mulanya Anda mungkin selain Anda juga tertarik dengan skateboard ya untuk mendukung dan mendorong Bunga sendiri untuk menjadi seorang skateboard yang profesional itu bagaimana Iya. prosesnya? Dia harus suka pertama ya kan. Kedua dari rasa suka itu kan aku tuh punya kemauan apa yang dia mau bisa dicapai dengan apa yang dia suka. Jadi kayak kita selaku profesional misalkan itu bakal seneng banget kalau dapat profesi yang sesuai dengan passion. Kerja passion tuh paling enak. Nah ini Iya. dia aku coba sini lah. Oh oke. Nah ini Anda kan bisa dikatakan usianya tergolong belia ya. Ya. Kemudian sudah menorehkan berbagai macam prestasi dan juga pastinya latihan terus. Nah ini dari SD sampai sekarang ini cara membagi waktunya seperti apa dengan Anda sebagai seorang pelajar? Kalau aku latihan biasa itu ambil di weekend kayak dari Jumat, Sabtu, Minggu. Atau kalau misalkan lagi ada pelatnas, aku dispen. Kayak gitu sih. Jadi kayak masih teratur lah. Masih belajar sama masih skate juga. Oke, dari pihak sekolah sendiri apakah sangat mendukung? Alhamdulillah mendukung. Alhamdulillah mendukung. Alhamdulillah mendukung ya. Iya. Kemudian dapat dispensasi apa saja nih dari sekolah? Apa ya? Banyak. Banyak ya. Aku soalnya Contohnya apa dispen tuh saja? bisa sampai 8 bulanan gitu loh nggak Iya, sekolah. kalau training camp sampai segitu karena pelatihan di sarana dan prasarana di Indonesia tuh untuk ngejar apa ya event internasional masih kurang. Jadi resikonya kita harus keluar latihan numpang di negara orang. Oh gitu, Gitu. bisa 8 sampai 9 bulan Iya, gitu ya? hampir, Iya. hampir sekitaran segitu. Nah kemudian Anda sendiri untuk mengejar ketertinggalan pelajaran mungkin dari tugas sekolah, ada ujian, ada evaluasi dan lain sebagainya, itu bagaimana? Sambil mengikuti kah pas lagi pada saat Anda di luar melalui online atau bagaimana? Kalau dulu sih sempet dikasih hard copy ya, kayak fotokopian gitu, printan buat dikerjain. Tapi aku nggak Kirim sempet. tugas gitu. Iya, tapi aku belum sempet ngerjain waktu itu. Jadi kalau misalkan pas masuk sekolah, aku minta bantu temen buat ngebantuin materinya sedikit. Gitu. Oh gitu ya. Kemudian sampai saat ini ada tokoh yang sangat Anda idolakan nggak sih yang menginspirasi Anda untuk tetap terus bermain skateboard? Tetap kepada Tony Hawk. Terus untuk cewek-ceweknya ini ada 2 orang, yaitu ada Lizzie Armanto sama Sky Brown. Oh, oke. Nah, kemudian dari pihak orang tuanya sendiri, dari pihak keluarga nih, ini yang mendukung siapa aja? Yang pastinya ayahnya. Kemudian Iya ada sih. siapa lagi nih? Ya yang mendukung alhamdulillah semuanya ya. Karena konsep di extreme sport ini kan beresiko sekali. Iya. Olahraga yang Apalagi anak cewek loh. Nah, Nanti kalau itu lecet-lecet babak belur gimana dong, Pak? Nah, aku mah cuek ya. Bapaknya sudah cuek, anaknya sudah Anaknya udah cuek. cuek Tapi gitu. bapaknya mungkin ibunya? Ya sempat khawatir tapi ya kekhawatiran orang tua tuh kadang kan justru berlebih malah bikin
anak jadi jatuh atau gimana. Misalkan kalau waktu kita kecil kan, jangan kayak gitu nanti jatuh. Iya. Sebetulnya anak itu bisa nggak jatuh karena ucapan orang tuanya jadi jatuh. Oh, jadi Kayak apa doa lah namanya? gitu lah. Kepercayaan diri yang diberikan kepada orang tua gitu ya. Betul, jadi ijabnya si ucap orang tua itu malah bikin jatuh. Nah akhirnya aku punya konsep kayak gitu, dia mainan yang kayak gini, udah Bu kita restuin aja, restu orang tua tuh restu Allah. Ya, amin. Gitu, makanya jadinya Dan gini. ternyata terbukti ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk Bunga sendiri nih, Bunga pernah nggak sih mengalami hal-hal misalkan terjatuh, kemudian atau yang paling apa ya istilahnya yang paling tidak mengenakan yang pernah Anda alami sebagai seorang skateboarder? Ini baru 2 tahun yang lalu ya. Ya. 2 tahun yang lalu itu aku sempat jatuh, rahimku agak turun dan geser sedikit. Terus? Karena terus ya udah itu akhirnya diurut. Gitu aku nggak main selama sebulanan karena masih takut kan. Karena tuh skateboard itu kan terbang-terbang jadi ada impact gitu kan. Nah takutnya pas belum full banget, belum fit banget, turun lagi rahimnya. Jadi benar-benar harus recovery full. Sama yang kemarin aku baru buat jatuh lagi. Malam minggu kemarin. Iya malam minggu kemarin dengkulku kena lagi karena sebelumnya udah kena, tapi ini kena lagi karena impactnya tadi. Oh. Benturan ke beton. Berarti jadi langganan tukang urut dong ya? Oh iya. Iya itu betul. Langganan tukang urut ya kan. Iya, tapi luar biasa sekali ya, nggak patah semangat meskipun hal itu semuanya menimpa kamu ya Bunga ya? Ya itu udah resiko lah ya, main di extreme sport kayak gitu. Cedera udah pasti ya bersahabat. Ya, itu dia. Ini menciptakan wanita yang tangguh ya dan tough ya. Istilahnya, Amin. use your pain as fuel to go on. Asik. Gunakan rasa sakitnya buat bahan bakar untuk maju. Betul sekali, luar biasa sekali nih quotes dari sang ayah ya. Oke, boleh nyobain dong skateboardnya, kamu bukan saya ya. Jangan. Pakai high heel nggak bisa itu, bahaya. Oke, boleh dong dikasih sedikit tunjukin kepada pemirsa di rumah mungkin yang baru mau belajar langkah awal untuk belajar skateboard tuh seperti apa. Ini juga karena mungkin tempatnya nggak terlalu luas ya, betul. jadi mungkin yang simpel-simpel aja. Step-step Basic, awal. Tipis basic. aja ya. Iya, basic. Soalnya aku masih sakit bentar. Oh iya, nggak apa-apa. Ini ada basic trick namanya ollie. Oke. Itu ollie, terus ada lagi namanya fakie ollie. Jadi ini mundur, jalannya mundur, terus di fakie ollie. Seperti itu. Oke, itu fake ollie. Kemudian ada apa lagi? Front side, Oke. front side 180 ya. Ada lagi? Gak ada. Itu Udah. yang basic-basicnya ya? Basic. Oh, oke, luar biasa sekali, Bunga. Terima kasih. Maaf ya cuma segitu soalnya. Iya, nggak banget. apa-apa, soalnya kan ini juga medianya pun juga sangat Betul ya. terbatas. Nanti kita coba di lapangan parkir ya, kalian pulang. Pulang aku kayaknya naik skate nanti. Oh betul, naik skate sudah terbiasa ya. Oke, baik. Nah untuk Pak Didi sendiri sebagai orang tua dan juga dari pihak keluarga, ini selain pastinya mendukung dengan doa dan support segala macamnya, itu apa saja yang Anda lakukan supaya Bunga ini tetap bertahan dengan dunianya di skateboard? Aku selaku orang tua pengen banget nyiptain satu, ya impian semua orang tua lah, bikin satu environment yang sehat, terus yang apa ya, positive vibe, produktif. Nah itu juga aku coba terapkan di mana di tempat dia main. Kayak sementara di Pasar Rebo, di Kelurahan Susukan tuh kan ada Fasum, dibuat oleh salah satu ya Bina Marga lah, bikin skatepark di kolong jembatan itu. Pas ketika pandemi ya kayak waktu itu ya awal 2020 banget, pandemi lagi di lockdown, itu kita manfaatin itu trespassing sih sebetulnya. Ada video kontes lah internasional, itu Perancis yang bikin annual karena biasanya ngedatengin atlet dari luar negeri, tapi karena pandemi Jadinya video jadi video kontes. Kemudian kita trespassing bikin di situ karena tempatnya bagus dan dekat dari rumah ya, kan kita nggak bisa kemana-mana tuh. Alhamdulillah juara 1. Oh, luar medal. biasa sekali. Jadi ya itu tadi dari apa ya, orang tua tuh kepengennya anak ditaruh di satu tempat yang memang bisa bertumbuh sama berkembang bareng sama lingkungannya ya, bareng ya, bukan dia sendiri atau individu
jadi bagus di satu tempat tapi berimbas ke yang lainnya juga gitu. Nah itu kan tempat di Pasar Rebo agak-agak rawan, orang taunya kan banyak yang apa segala macam, tapi ada satu skatepark buat wadah Bunga main, terus nongol lagi ada atlet yang kayak teman mainnya dia nih Derry, itu dari yang main hobi sekarang udah jadi atlet daerah. Terus satu dari BMX juga ada juga kemarin ya, si Gilang main yang video terakhir dia bikin, jadi atlet andalan daerahnya juga. Jadi maju kalau sendiri nggak asik gitu. Tapi enak bareng-bareng ya. Jadi menciptakan lingkungan yang positif Benefit. vibes juga ya. Betul. Oke, baik. Nah ini ngomong-ngomong bapaknya sendiri juga bisa main skateboard kan? Atau mungkin atlet juga gak gitu nggak? Ya itu tadi main PS nih. PS aja. Main PS aja udah. Goes, naik Goes, paling gitu aja udah. Oke, baik. Nah, Bunga di rumah ada berapa skateboard? Kalau papannya aja ada berapa? 10-an Ya, lebih. lebih. Ada 10-an Ya soalnya kan dari aku umur 8 tahun sampai 17 makanya banyak kan. Kadang tuh kayak sebulan bisa ganti 2 kali atau 2 bulan bisa ganti 3 kali kayak gitu. Jadi Oke. yang dipajang tuh banyak. Dan yang dipajang ini biasanya punya ceritanya masing-masing. Ada yang nemenin aku ke US, ada yang nemenin aku Asian Games, ada yang nemenin aku SEA Games, ada yang awal belajar. Itu semuanya ada aku pajang di rumah. Oke, baik. Nah ini kemudian kalau bicara soal prestasi gitu ya, ada prestasi apa saja yang menurut Anda tuh paling membanggakan dan yang paling tidak bisa dilupakan? Aku sih yang nggak bisa dilupakan ada 2 ya. Apa tuh? Wow, ayahnya mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Apa saja itu? Ini Banyak sekali dia. medalinya ya. Yang dibawa berapa nih? Ada apa aja? Yang dibolehin 3. Oh, yang dibawa yang 3. Padahal di Udah rumah bawa setas gitu. Yang di rumah masih ada lagi. mungkin bisa dijelaskan dan diarahkan ke kamera. Ini ada perlombaan atau ajang apa saja? Ini ada ini dulu deh. Ini Asian Games 2018. Aku dapat ini di umur 12 tahun dan menjadi peraih medali termuda waktu itu. Dan juga pas selesai tanding udah diumumin pemenangnya, pas diwawancara sama Pers. pers gitu, aku baru ingat kalau itu hari ulang tahun ibu. Oh, Jadi ini, aduh aku dengar juga merinding loh. jadi ini kado buat ibu. Oh, iya. Medali ini kado buat ibu. Oke. Terus ini di 2019, aku sebenarnya ikut 2 kali, tapi yang aku bawa yang ini, yang emas. Ini aku dapat di Singapura, yang Fans Park Series yang tadi videonya ditunjukin. Jadi perwakilan dari Asia, cewek juga paketannya begini dan benderanya merah putih. Wah, keren banget. Ya, jadi golden ticket ke World Championship di Utah waktu itu. Tahun-tahun 2019. 2019. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ini di tahun 2019 juga, aku sebenarnya dapat 2 medali di sini, yang satu silver dan satu lagi perunggu. Aku dapat ini di Women's Park dan satu lagi di Game of Skate, yang perunggu di Game of Skate. Ini cukup berkesan sih sama aku karena pas tanding itu benar-benar kayak lawan, tapi pas udah nyampe ke hotel itu bisa kita ngobrol bareng, makan bareng dan segala macam. Jadi itu bisa seru-seruan juga, bisa deg-degan juga. Oh, oke. Bapak banyak sekali pengalaman yang sangat berharga ya, dengan mengikuti berbagai macam ajang-ajang bergengsi di dunia skateboard ya. Oke, baik. Boleh dong harapan dan juga tips mungkin kepada anak muda Indonesia yang ingin tetap terus bisa bermain tapi tetap bisa berkarya seperti Bunga. Mungkin dari yang olahraga skateboard sendiri dan juga bapaknya, silahkan. Mungkin dari Bunga dulu. Tips buat aku, buat kalian yang mau main skate atau mau cari hobi, itu izin dulu sama orang tua, karena tadi yang kayak Bapak bilang, restu orang tua itu restu Allah. Dan juga kalian harus suka dulu sama hobinya. Karena aku juga ini dari hobi, bener-bener hobi, dan aku nggak nyangka juga bakal masuk ke dunia atlet. Dan karena dukungan dari orang tua juga, aku bisa sampai ke titik ini. Wow, luar biasa. Kemudian aku harap skater atau dunia skate di Indonesia ini lebih diperhatikan sama pemerintah atau Nanti instansi siapapun terkait ya. 2024 yang menang nih harusnya melihat peluang inilah.
Iya. Ya, itu aja sih. Ini sama fasilitas skate parknya juga di banyak. Ya. Oke. Kemudian dari Pak Didit sendiri? Ya, menyambung dari impian anak ya. Karena semua orang tua tuh seneng banget dan satu kebanggaan ya, kita di Indonesia ada Dimas Bunga gitu kan, kebetulan lewat saya, dan pengen banget nyampein kalau memang di Indonesia nih masih butuh sarana dan prasarana. Sarananya sebagai skateparknya entah di beberapa daerah, karena memang di beberapa daerah ini udah mulai kebakar nih gitu kan, udah wah ini seru bagus dan positive vibe-nya udah jadi. Kayak di skate ini nggak cuma main papan yang keren aja gitu, tapi ada self determination, terus ada building karakter, decision maker. Dia bisa dilihat dari yang di sebelah nih kan, umur berapa udah jadi apa, itu kan berdasarkan keputusan dia sendiri, based on dia happy lah pokoknya. Yang penting yang aku pengen buat ke pemerintah ya, dukung Bunga lah, yang tadi minta sarana dan prasarananya. Teman-teman yang main skate jangan pernah capek, tetap happy ya, tetap keep it fun ya, keep it fun, maju aja terus. Kita bisa kok ya. Ya, Ya, kita yang bisa lain maju pasti bisa. bareng-bareng. Bareng-bareng pasti bisa. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih atas motivasinya dan juga berbagi cerita dan juga pengalaman yang pasti sangat menginspirasi pemirsa yang ada di rumah, khususnya bagi mereka yang mau mulai untuk belajar main skateboard ya. Baik, terima kasih Pak Didit atas kehadirannya. Bunga, sukses terus, maju Amin, terus, amin. dan pokoknya tetap terus meraih cita-cita setinggi-tingginya. Sukses ya Bunga ya. Terima kasih.